Jadi shalom sobat GBI sekalian, hari ini kita bertemu kembali di dalam podcast yang kelima. Jadi di samping saya sudah ada tamu yang spesial gitu ya. Jadi saya sudah mengenal beliau ini lama banget dan menolong saya waktu itu, waktu saya membutuhkan orang untuk grab my hand untuk menolong, dan saya ingin bahwa rekan-rekan sekalian boleh mendapat experience yang sama hari ini. Mungkin not in personal way, tapi bisa membagikan pengetahuannya untuk kita bersama dengan saya, Kak Paulina Wijaya. Yeay, akhirnya bisa ketemu. Puji Tuhan. Jadi di tengah kesibukan beliau berhasil menculik ini boleh untuk ngobrol-ngobrol. Jadi beliau ini adalah seorang psikolog yang saat ini bergerak di dalam konseling macam-macam ya, keluarga, perusahaan, pokoknya manusia gitu lah ya. Iya, betul. Jangan yang bukan manusia. Pokoknya selama manusia masih bisa diurusin oleh Kak Paulina. Betul. Nah, hari ini kita ada sebuah topik yang spesial di Generation Talk karena kita ngomong dengan psikolog. Jadi kita harus ngomong ya. Kita nggak mau rugi nih. Kita harus ngomong tentang hal-hal yang nyerempet-nyerempet ke sana. Nah, kita ngomong tentang, pertama kita akan ngomong tentang keluarga dan gereja. Ya. Nah, ini sebuah topik yang seksi sebetulnya. Yes. Seringkali keluarga dan gereja ini dikenal sebagai entitas yang berbeda ya Kak Paulina ya. Gerejanya bekerja seperti apa, keluarganya bekerja seperti apa, padahal ketika mereka bersatu luar biasa seharusnya. Betul. Karena berbeda jadinya saling menuntut ya. Nah, bahaya banget tuh. Nah, sebetulnya gapnya di mana nih Kak Paulina? Baik. Kalau kita bicara soal keluarga dan gereja, sebenarnya semuanya punya porsi masing-masing gitu ya. Sure. Jadi kalau keluarga kandung, keluarga jasmani itu yang pertama kali gitu ya, Tuhan sediakan buat kita untuk kita bisa belajar mengenal Bapa Surgawi itu seperti apa, Yesus itu seperti apa, Roh Kudus itu seperti apa. Seharusnya di sana kita bisa banyak mengalami. Tetapi tentu tidak semua keluarga jasmani, keluarga kandung itu ideal, sudah mengenal Tuhan. Betul. Tentu di sana kemudian gereja menjadi keluarga rohani. Kalau keluarga kandungnya ini sudah mengenal Tuhan, maka akan ada double advantage ya, keuntungan. Jadi dari keluarga kandung bisa mengenal, mengalami seperti apa Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kemudian nanti di keluarga rohani mendapatkan asupan tambahan. Jadi nggak perlu saingan ya. Betul sekali. Tapi kalau keluarganya ini belum mengenal Tuhan, kalau keluarganya ini belum bisa menjadi gambaran sarana ideal untuk bisa menolong anak-anak dan remaja generasi ini bisa mengenal karakter Bapa, maka peranan gereja sebagai keluarga rohani menjadi lebih besar. Karena nggak ada pilihan lain. Betul. Yes. Tapi kalau sudah dari keluarga yang mengenal Tuhan dan sebenarnya sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sebenarnya otomatis ya Kak Dedi harusnya mengerti bahwa tanggung jawab utamanya ini di orang tua. Seharusnya nih. Harusnya. Nah ini. Ya, jadi pendengar-pendengar yang orang tua ini ya, saya soalnya seringkali jadi pembina anak itu putus asa. Komplainnya karena kenapa anak saya nggak bawa saat teduh di rumah? Iya. Karena begini, ini mulai emosional gitu ya, dan emosi itu boleh ya. Saya manggilnya apa nih? Teman-teman rekan-rekan sekalian. Sobat GBI. Oke. Sobat GBI ini saya mulai emosional dan emosi itu boleh. Mengingat kalau kita ini adalah orang tua yang sudah mengenal Tuhan Yesus, mengenal Bapa Surgawi, maka seharusnya tanggung jawab utama menolong, membimbing anak-anak kita untuk bisa mengenal Bapa itu ya di kita. Saya berikan penekanan untuk kesekian kalinya gitu. Dan bagaimana kita bisa menuntut gitu ya gereja untuk membuat anak kita menaruh perhatian pada hal rohani. Ya, termasuk salah satunya dengan punya waktu yang rutin gitu ya untuk ketemu dengan Bapa Surgawi. Padahal mereka mungkin maksimal hanya 4 jam seminggu ya. 2 jam mungkin kalau ada pertemuan komsel anak, 2 jam lagi ada ibadah. Kalau pertemuan ini ibadah. Ya syukur-syukur kalau ada 2 jam lagi, misalkan dikunjungi ke rumahnya. Itu pun kalau nggak kita suruh pulang ya. Bina anak remajanya, anak saya mau belajar, mau les dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi mungkin antara 4 sampai 6 jam seminggu aja gereja berinteraksi dengan anak. Nah, sisanya dengan siapa? Tentu dengan kita.
dengan sekolah juga. Tapi sekolah juga tidak bisa disalahkan ini ya, sahabat GBI sekalian. Karena kita lah yang paling banyak waktu. Nah, pada waktu mereka belum bergereja, pada waktu mereka ini belum bersekolah, mereka sudah mendapatkan pengaruh dini dari kita. Jadi, sekali lagi, saya sebagai orang tua nih ya, dari seorang anak balita dan seorang anak yang pra-remaja, dan banyak berkutat juga dengan remaja karena saya bertobat dari remaja. Itu adalah keuntungan saya. Saya merasa excited mewakili generasi. Karena saya bertobatnya juga waktu remaja. Adalah tanggung jawab kita, sobat GPI, kalau kita sebagai orang tua, supaya anak-anak kita dan remaja-remaja kita itu bisa menaruh perhatian pada hal rohani. Dan cara paling gampangnya itu sebenarnya adalah membuat hal itu menjadi hal yang menarik, penting dan menyenangkan. Menarik, penting dan menyenangkan. Menarik, penting dan menyenangkan buat si anak dan remaja tentunya. Ya. Bukan buat diri kita. Masalahnya nih, kalau kita sudah jadi orang tua nih ya Kak Dedi, kita sering lupa bahwa kita dulu pernah jadi anak-anak. Kita dulu pernah jadi remaja. Kita fokusnya melihat anak dan remaja itu dari kacamata kita sebagai orang dewasa. Kenapa kamu nggak kayak saya sih gitu ya? Kayak saya sekarang ini loh tapi ya. Iya. Kok mau berontak? Kok maunya sama temennya aja? Kok nggak tahu berterima kasih? Kayaknya nih ya sobat GPI, waktu kita anak-anak dan remaja, kita juga gitu. Sama. Kita yang memberontak, kita yang maunya sama temen, kita juga maunya diberi terus, lupa berterima kasih. Dan membandingkannya itu lebih jahat lagi karena sekarang ada sosial media membandingkan dengan anaknya orang gitu ya. Anaknya orang yang sangat tidak dikenal. Oke, jadi dulu kita sendiri nih ya, kita nih terluka loh sobat GPI kalau orang tua kita membandingkan kita dengan saudara kandung atau paling banter nih ya dengan sepupu atau tetangga. Nah sekarang dengan selebritis yang nggak dikenal gitu ya, yang entah muncul di TV, entah muncul di TikTok, muncul di media sosial lainnya. Kok bisa-bisanya kita dibandingkan ya dengan orang yang dikenal itu? Kita itu bisa membandingkan bad version dari anak kita, versi yang terburuk dari anak kita dengan versi terbaik menurut orang lain gitu. Dan itu yang ditampilkan di media sosial loh sobat GPI. Yang tentunya sudah melihat melewati berbagai filter, editing dan sebagainya. Jadi kembali lagi, bagaimana kalau kita mau menarik perhatian pada hal rohani kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus? Ya, hal rohani kan sebenarnya itu ya sobat GPI. Ya ngomong-ngomong kita perlu meluruskan ya, jangan-jangan yang dimaksud hal rohani itu adalah supaya aktif di gereja saja gitu ya. Pelayanan. Kemudian ini supaya tidak membantah orang tua. Padahal sobat GPI, semua itu hanyalah bonus. Hadiah utamanya adalah kalau mereka mengenal Bapa, Yesus dan mengalami hidup di pimpin Roh Kudus secara benar. Akibatnya, bonusnya akibatkan jelek ya. Bonusnya nih Kak Dedi, mereka tentu saja akan taat kepada orang tua. Mereka bisa percaya kepada orang tuanya. Mereka akan ingin melayani Tuhan. Mereka akan merasakan betapa pentingnya komunitas yang membangun. Nah, jadi supaya kita bisa menarik perhatian pada hal yang tentang Bapa, tentang Yesus dan Roh Kudus, maka kita ini perlu menjadi representasi dari Bapa, Yesus dan Roh Kudus di rumah. Betul sekali. Bukan di atas mimbar ya. Betul, di mimbar tuh hanyalah bahkan kok di mimbar menjadi sumber luka lainnya Kak Dedi. Ngomongnya bisa gitu. Kalau di rumah gitu kan ya, dalam bahasa Jawanya. Jadi sobat GPI, bagaimana ya kita tuh bisa menjadi representasi dari Bapa, Yesus dan Roh Kudus di rumah? Akan sangat terbantu kalau kita bukan orang tua tunggal. Jadi masih ada suami, masih ada istri, pasangan kita belum meninggal, atau mohon maaf kita tidak sedang bercerai gitu ya. Jadi kita ngomong yang idealnya dulu nih ya. Ada papa, ada mama. Nah, jadi kalau pria-pria itu dengan sendiri bisa menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber untuk arah hidup nih mau kemana. Tapi bukan berarti mama-mama menjadi santai-santai ya. Aku lemah saja. Mengalir gitu ya. Aku tidak perlu panggilan hidup, enggak. Tetapi proporsinya lebih kuatnya mungkin di ayah. Nah, kemudian di ibu bisa menunjukkan bagaimana sih Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu menyediakan kebutuhan yang kecil-kecil yang nggak kepikiran ini oleh ayahnya. Tetapi pada dasarnya semuanya tetap perlu menjadi seperti Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jadi Papa yang kuat, Papa yang mengerti tentang tujuan hidup, tentang pekerjaan, tidak hanya sekedar cari duit ya. Itu juga perlu belajar ngomong, lemah lembut, juga perlu belajar untuk perhatikan hal detail. Sehingga semuanya nggak tumplek-blek di mama. Tetapi sosok mama, sosok ibu juga perlu belajar menjadi kuat. Apalagi penolong ya Kak Dedi. Kan istri penolong. Yang nolong harusnya lebih kuat dong dari yang ditolong. Perlu juga menjadi belajar seperti apa sih sosok yang punya panggilan hidup, punya tujuan.
Termasuk gini loh, Sobat GBI, kalau ada Sobat GBI yang menjadi ibu rumah tangga sepenuh waktu, wah nggak perlu minder, itu udah tujuan hidup juga. Karena bayangin ya, kalau kita ini ibu rumah tangga sepenuh waktu, kemungkinan besar kan tidak ada asisten rumah tangga, tidak ada babysitter. Biasanya Berarti, gitu, ya. berarti kita ini bukan hanya memakai ini intelijensi ya, bukan hanya memakai pikiran, tetapi kita juga kerja fisik. Iya. Nah, cuman ini biasanya kalau ibu rumah tangga sepenuh waktu dilupakan bahwa juga memakai pikiran, Kak Dedi. Dipikirnya otaknya tidak bekerja kalau ibu rumah tangga. Akhirnya ayah-ayah pulang, ngapain aja di rumah? Iya, judgement ya. Betul. Jadi, ketika kita ini bisa memahami peran kita masing-masing dan berusaha untuk juga melakukan peran itu menyeimbangkan dengan pasangan kita, dengan suami, dengan istri kita, maka mereka akan bisa melihat, wow, Bapak Yesus Roh Kudus itu kan satu ya Kak Dedi. Iya. Kompak, selalu kompak. Bapak lihat Yesus, Yesus lihat Bapak melakukan apa, itu yang dilakukan oleh Yesus. Nah, mereka juga akan bisa melihat seperti itu. Mereka melihat betapa kompaknya ya, yang namanya Papa Mama saya, satu suara, sangat bisa diandalkan, sangat bisa diyakini. Saya tidak perlu bingung. Papa saya ngomong apa, nanti mama saya ngomong apa, tidak perlu bingung. Nah, akhirnya mereka kan bisa melihat firman Tuhan sebagai otoritas yang kokoh. Nah, tetapi ditambah juga papa mama juga fun, menyenangkan. Papa mamanya nggak lupa bahwa dulunya juga pernah menjadi anak-anak dan remaja. Sehingga ketika masuk ke anak-anak mereka, kalau masih balita, ya memahami, oh pikirannya balita nih. 5 tahun ini ngomong menit ini, besoknya sudah lupa. Besoknya salah. 1 menit kemudian sudah lupa, jangankan besoknya ya. Nah, terus kemudian kalau remaja, wah remaja itu memang sudah waktunya Kak Dedi ya. Tidak dapat pengetahuan, tidak dapat wawasan hanya dari orang tua. Jadi otomatis hal-hal tentang teman itu sangat menarik. Mencari ya, mulai mencari. Jadi Sobat GBI, kalau kita jadi orang tua jangan iri dong. Jangan merasa cemburu. Nah, maka akhirnya kalau kita bisa seperti itu, kita malah akan menjadi partnernya teman-temannya. Karena kita tidak pernah cemburu terhadap teman-temannya anak-anak kita, maka mereka akan dengan senang hati. Ma, ini loh temennya anakku, temennya anakku, Pak ini loh temanku, Ma ini temanku. Kalau cari aku misalkan aku tidak jadi bui, bateraiku habis mungkin, cari di temanku ya. Wah, nanti kapan-kapan kita bisa minta izin, jangan lupa ya. Karena remaja itu kan punya pride gitu ya, sedang mencari identitas diri, jadi rasanya tuh diri sendiri. Memang waktunya supaya mereka tidak gampang terpengaruh, justru kan Kak Dedi, dengan dunia ini yang menawarkan berbagai jenis identitas, mereka bisa setia terhadap identitas mereka. Nah, cuma kan sisi negatifnya ini mereka ada efek sampingnya jadi rada sombong gitu ya. Nah, jadi kita minta izin dong sama mereka. Papa mama kan sudah punya loh, ini apa namanya, nomor kontaknya mereka. Boleh nggak kapan-kapan mungkin share sesuatu ke mereka, atau pengen ngajak ngomong-ngomong, pengen kenal sama mereka, boleh nggak? Ya boleh, tapi harus fun loh ya Pak, Ma. Wah, kalau nggak asik nanti kan aku malu. Nah, jadi akhirnya mereka bahkan memberi izin. Untuk kita bisa ke teman-teman mereka, dan kita bersama dengan teman-teman bisa menjadi komunitas yang membangun. Sekali lagi, nggak perlu iri-irian, nggak perlu cemburu-cemburu. Iya, problemnya itu sering kali ya. Saya melihat nih, saya belum punya anak, saya sudah berkeluarga, tapi banyak orang tua itu enggan untuk masuk ke dalam dunia anak, tetapi mereka memilih untuk menarik anak ke dalam dunia mereka, dan itu menjadi sebuah gap tersendiri ya. Iya, ngeri. Jadi masalah itu ya. Betul. Jadi supaya kita ini ya bisa selalu ingat bahwa kita dulu pernah jadi anak dan remaja, maka perlu menghancurkan kesombongan. Iya. Awalnya itu ya sebetulnya kesombongan ya, pride-nya itu ya. Betul, semua orang tua pada dasarnya sombong, dan itu wajar terjadi karena apa? Sudah lebih tua. Betul ya? Kemudian sudah pernah mengalami hal-hal yang mereka belum pernah alami. Tetapi marilah kita sadar bahwa di atas langit masih ada langit nih kalau kata peribahasa. Dan di atas kita sebagai orang tua tentu ada papa sejati, mama sejatinya anak-anak kita, yang menitipkan anak-anak ke kita. Ingat loh ya Sobat GBI, cuma nitip ke kita. Anak-anak dan remaja kita bukan milik kita, mereka hanya titipan. Maka kita akan ingat, aduh aku dibandingkan Bapa, dibanding Yesus, dibanding Roh Kudus gak ada apa-apanya. Apalah artinya aku kok sombong dengan pengalamanku? Apalah artinya aku kok sombong dengan ketuaanku? Dengan umur yang sudah gini. Dengan pengetahuannya. Betul. Nah, waktu kita sangat hancur hati. Nah, akhirnya papa mama mau menjadi seperti anak kecil Kak Dendi. Karena itu kan Yesus minta kan, jadilah seperti anak-anak ini. Akhirnya kita tuh excited. Iya, aku mau inget-inget lagi. Jadi anak tuh gimana?
Ingat ya, oh dulu waktu aku masih TK, oh aku seperti itu sama temanku, oh aku seperti itu sama orang tuaku. Nah, kemudian naik lagi ya Sobat GPI, waktu aku usia SD, apa saja yang aku lakukan, apa yang aku dengan gembira melakukannya, sampai remaja. Terus ini ya, remajanya kalau SMP kan beda dengan SMA, remajanya kuliah kan juga beda. Jadi kita ingat-ingat, oh waktu itu kita seperti apa, sehingga akhirnya kita bisa begini, melihat mereka melakukan ini, oh ya ini wajar. Jadi nggak hanya dari kacamata orang dewasa aja. Satu lagi memang kita perlu pertimbangkan ini, setiap generasi ya ada konteks historisnya sendiri-sendiri. Konteks historis kita ya, sejarahnya kita waktu dibesarkan itu kan kemungkinan besar kelahiran tahun 70, 80, 90 nih ya. Iya. Nah maka itu adalah masa-masa yang orang tua itu kan sudah agak enakan kan masa pembangunan ya Pak di Indonesia. Nah sudah nggak zaman penjajahan lagi. Jadi kita bekerja, tetapi bekerjanya itu masih pakai fisik banget. Nah akhirnya kita nggak ada waktu. Orang tua kita itu nggak ada waktu buat kita banyak. Jadi kalau kita kelahiran 70, 80, 90, orang tua kita sibuk bekerja. Apalagi kalau enci-enci engko-engko yang jualan di toko gitu ya, habis semua waktunya itu ya. Minggu juga bekerja gitu kan ya. Apa itu mall? Inilah mall gitu ya. Tokonya masing-masing itu. Nah, waktu luang adalah belajar kerja. Ya akan belajar jualan juga. Nah, kita sebagai kelahiran 70, 80, 90 menyadari, oh seperti itu. Terus kita juga tahan banting kan akhirnya, karena kita sendirian, tapi ingat kita punya teman nyata. Nggak apa-apa kita nggak punya teman papa mama kita masih punya teman nyata nih. Bahasa Jawanya wongkol ini loh, ada wujudnya. Nah, terus ini juga kita ekonominya mungkin kebanyakan itu masih rata-rata lah ya, menengah ke atas itu juga yang bukan yang ke atas banget. Ingat ya, zaman dulu kan ada istilah crazy rich, nggak ada gitu kan. Nah kemudian anak-anak kita kan lahir di usia 2000, di tahun 2000-an ke atas gitu ya, udah beda. Kita sudah lebih mapan, kita sudah lebih enak secara ekonomi juga memang historisnya kan teknologinya sudah berkembang, lebih nyaman. Kemudian yang sayangnya masih tidak berubah adalah kita masih tetap sibuk. Mungkin kita tidak sibuk secara fisik, tapi kita sibuk di sini, atau di laptop, atau di di PC, atau bahkan sibuk di peralatan game, konsol game, kemudian sibuk juga dengan TV. Karena TV sekarang macam-macam. Artinya anak-anak kita mengalami masalah dengan kita ya, ketidakhadiran orang tuanya. Sama, cuman beda bentuk ya. Beda bentuk, akhirnya kita sering nggak tahu diri, mohon maaf ya, nggak sadar. Tapi kita perlu sadar bahwa kalau kita ini hadir secara fisik, aku sekarang kerja online loh, fisik hadir. Tapi kalau kita lihat HP, lihat laptop, lihat konsol game karena merasa berhak punya me time, nah kemudian lihat TV, kita harus bertobat. Nah, yang lebih buruknya dari yang kita alami adalah mereka ini tidak punya teman nyata sebanyak yang seharusnya dan selayaknya kita alami gitu ya. Bukan teman aja, sekarang pacar juga bisa virtual ya. Mengerikan. Nanti menikah virtual, punya anak virtual. Di luar negeri kita sudah seperti itu ya. Mereka sampai rela menikah dengan boneka, dengan ini ya 5D, karena kalau 5D kan seperti itu ya, virtual apa itu namanya ya. Pakai VR gitu. Dianggap sudah menikah. Begitu. Nah, pengalamannya kan dianggap kaya sama, padahal sangat berbeda. Itu yang pertama ya, mereka lebih tidak beruntung daripada kita, padahal kesulitannya sama. Orang tuanya sama-sama tidak hadir, baik memang secara fisik maupun secara mentalnya, secara rasanya tidak hadir. Mereka tidak punya teman maya sebanyak kita, teman nyata sebanyak kita. Akhirnya teman-teman maya yang bisa aja malah menyerang. Yang kedua, mereka bisa memiliki kerugian itu dalam hal ini. Karena orang tuanya sudah lebih mapan, sudah lebih nyaman, mereka tidak setahan banting kita. Dan tahan banting itu adalah suatu kualifikasi itu yang hanya bisa diperoleh, hanya bisa kita miliki kalau ada kondisi, yaitu serba terbatas, kemudian serba tidak enak, tapi kita kan jadi berjuang. Meskipun tidak ditemani orang tua, tapi kita masih bisa ada teman-teman. Wah sama-sama sama-sama sorong gitu ya, berjuang sama-sama. Ngerinya, tantangannya yang dihadapi oleh anak-anak dan remaja kita, generasi ini adalah mereka overprotective, baik dari sisi kita secara mental, kita tidak membiarkan mereka hidup tidak nyaman, kita tidak membiarkan mereka melakukan kesalahan bahkan.
Tetapi mereka juga sudah sangat nyaman dengan teknologi yang ada. Karena itulah kita perlu menjembatani gap ini dengan kita menyadari, satu, aku mau ingat dulu waktu aku pada umumnya anak dan remaja itu seperti apa gitu ya. Iya, iya. Aku seperti apa sih? Tapi kemudian kita tidak mengabaikan konteks historis. Konteks historisnya anak-anak kita yang lahir tahun 2000-an ke atas itu, mereka punya teman-teman maya yang ngawur-ngawur bisa gitu ya. Yang bahkan tidak dikenal tetapi yang bisa menyerang mereka sampai hancur. Yang kedua, mereka juga punya resiko overprotective. Dimanjakan oleh teknologi, dimanjakan juga oleh orang tuanya. Semuanya sudah tersedia. Karena itu kita masuk ke mereka. Kali ini tentu tidak bisa dengan gini toh. Naik kendaraan umum. Nah, beda dengan kita loh. Memang punya. Lah masa sudah naik. Dulu kita naik bemo ya. Betul, bingung saya nyari, naik bemo. Bingung nyari lainnya apa. Betul, beramai-ramai dengan teman. Kan seru banget gitu ya. Atau kalau mungkin tidak naik bemo, sepedaan ramai-ramai. Itu tuh pengalaman nggak bisa dibeli. Kita jadi belajar kuat. Oh, seperti itu ya kena sinar matahari. Oh, seperti itu ya panas, tidak keberatan. Oh, seperti itu ya. Ini capeknya kaki ya, jalan kaki, capeknya kaki ngengkol, dan pinggang capek di motor. Tapi itu membentuk kita, sehingga kita tidak manja. Nah sekarang ini, bagaimana kita bisa masuk ya, supaya kita tadi satu menaruh perhatian pada hal rohani, tapi sekaligus juga mereka juga punya mental yang kuat. Maka kita merepresentasikan Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang menyenangkan, yang memahami mereka. Karena kita tidak lupa bahwa kita pernah jadi mereka. Maka bahasa-bahasanya akan masuk ke sesuai dengan bahasa mereka. Kemudian kebutuhannya kita akan rela googling. Bukan hanya rela cari harga terbaik, rela cari kita mau travel kemana, ya kan, nginep di mana. Tapi kita akan cari googlingnya itu apa? Oh, ini kriteria atau karakteristik anak-anak umur segini seperti apa, kebutuhannya seperti apa, bahasanya perkembangannya seperti apa, terus kalau anak-anak sudah lebih besar seperti apa, sampai kalau remaja kebutuhannya bagaimana, kita googling, kita belajar, karena kan tidak mungkin ya dalam waktu singkat ini saya cerita belajar sehingga kita bisa mengenal sambil ingat-ingat dulu kita jadi anak dan remaja seperti apa, kita juga belajar. Nah yang kedua, kemudian kita mengkondisikan bahwa kalau kita mentalnya kuat, kita perlu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak apa-apa. Artinya gini, gagal itu boleh, salah itu nggak apa-apa, gitu ya. Nggak apa-apa artinya salah nggak apa-apa, ya dibiarkan. Enggak. Tapi ketika mereka gagal, mereka salah, mereka kalah, mereka lemah, kita ada di samping mereka. I'm still your father and your mother. Kita tidak lupa ingatan. Anak siapa sih kamu ini? Nah, kita kan sering gitu ya. Loh, kamu ini niru siapa? Atau misalkan gini, duh coba kamu nurun papa, kamu tidak akan kayak gini. Saking nurun mamamu. Itu sudah jelek-jelek gitu ya. Aduh, sudah ada karu-karuan ya. Sudah berarti papa mamanya tidak kompak. Mereka juga melihat bahwa papanya mencela mamanya, mamanya mencela mamanya, dan kemudian mereka jadi bingung loh. Apakah aku ini bukan gabungannya papa dan mama? Aku harus memilih salah satu. Itu sangat ngeri, Pak Dendi. Sehingga akhirnya waktu kita membiarkan mereka melakukan kesalahan, kelemahan, kegagalan, maka kita bukan hanya membuat mereka itu bisa tahan banting ya Kak Dedi, tapi kita juga bisa menyampaikan kasih Bapa. After all, Sobat GBI, bukankah inti yang Yesus lakukan itu adalah penebusan dan pengampunan? Iya. Kita salah memang, kita layak dihukum, bahkan termasuk penderitaan pun kita pantas mengalaminya gitu ya. Tapi Yesus sudah menggantikan kita. Bukan kita yang dihukum, meskipun kita ini salah, layak dihukum. Bukan kita yang mengalami penderitaan, yang mengalami luka-luka batin, tapi Dia yang menanggungnya, menggantikan kita. Digantikan, digantikan, ditebusnya digantikan toh. Kalau kita nebus ke wahana permainan, tebus poin, dapat hadiah, kan tuker. Nah, kita ditukar, digantikan, sehingga, saya yakin tidak akan ada anak-anak dan remaja yang tidak tertarik pada hal rohani. Kalau mereka melihat bahwa papa mamaku loh mau menggantikan aku menanggung penderitaan itu. Dalam arti bukan mereka yang disalahkan gurunya ya, tapi menanggung penderitaannya, mau menangis bersama. Kalau senang bersama, bukan kalau senang ya oke, kamu senang sudah ada ya, papa mama pergi kerja, hanging out, bukan. Senang bareng. Mereka bisa merasakan bahwa seperti ini ya rasanya ditemani, seperti ini rasanya mengalami apa yang mereka alami. Kalau nangis apalagi,
kalau lagi sedih, lagi down, kita tetap ada di samping mereka. Nangis bareng, kita sedih bareng, kita mikir bareng. Tapi mikir barengnya, menurutmu gimana sebaiknya jalan keluarnya? Ya. Nah, akhirnya Tetap solutif itu ya. Betul, tetap Ya. ini memberikan alternatifnya itu biarkan anak-anak kita yang mikir, Kak Dendi, bukan kita. Tapi kita menemani dan kita ikut susah bareng. Waktu mereka lagi mengerjakan sesuatu heboh, hektik, ya mereka yang mengerjakan. Iya. Bukan kita menggantikan mengerjakan ya. Mereka tetap mengerjakan. Tapi Bukan kita yang mengambil alih betul. hal tersebut. Tapi kita Iya. mau menanggung beban emosionalnya juga. Iya, Mereka nggak sendirian. Wah, itu mereka dengan sendirinya ketika dengar berita Injil ya. Suatu hari, entah di kelas TK, di kelas sekolah minggu yang ketika mereka TK, SD, SMP, SMA, mereka kan ngerti. Oh, itu toh artinya Yesus menjadi sama seperti manusia. Iya, papa mamaku juga seperti itu. Artinya pengampunan dan sebagainya. Diampuni juga, mereka juga akan ngerti karena mereka berbuat salah. Tapi papa mamanya tuh merangkul, meluk dulu. Iya. Baru kemudian menerima maafnya. Baru jangan tuh gampang lah. Ketika hatinya anak sudah tenang, hatinya sudah siap, baru dikasih. Sebenarnya dan bahkan dikembalikan ke mereka dulu loh. Iya. Papa mama percaya, sebenarnya kamu tahu kok apa yang benar dan baik pada saat itu. Kayak apa sebenarnya nak? Mereka kan ngomong dewe, mereka kan ngomong sendiri. Iya. Kita tinggal ngomong betul sekali nak. Papa mama bangga sama kamu. Nah, Kak Paulina ini kalau ngomong tentang keluarga ini luar biasa ya, nggak ada titik komanya. karena topik favoritnya gitu ya. Nah, kemarin itu saya sempat dikirimin sebuah meme dari teman saya tentang film Shang-Chi ini Kak Paulin. Saya itu sampai ngakak loh. Dia itu bilang seperti ini. Apa sih hal yang paling tidak masuk akal di dalam film Shang-Chi yang mengambil latar belakang keluarga Asia? Iya. Jadi ada gambar seorang ibu kan, ibunya Shang-Chi itu ngomong sama anaknya lalu bilang seperti I'm proud of you. Itu paling nggak masuk akal seperti itu dia bilang. Karena sudah tidak pernah terjadi. Iya, di keluarga Asia nggak mungkin kayak gitu ya katanya seperti itu. Nah ini berikutnya saya mau ngomong elaborasi nih. Jadi di dalam bukunya Strawberry Generation tulisannya Pak Renald Kasali, dia tuh nulis bahwa anak-anak zaman now itu sebetulnya seperti strawberry. Ya, cakep, cantik, lucu, menarik, manis juga barangkali, tetapi rapuh sekali. Betul. Nah, sekarang tadi kan sudah bagiannya keluarga. Kita mau ngomong tentang gereja nih. Gereja berhadapan dengan say Strawberry Generation. Iya. Setelah after pandemic sudah Strawberry Generation kena pandemic, hidup di dalam dunia yang berapa kali berapa itu ya dunianya mereka. Tergantung ukuran laptop dan sekarang kita menghadapi gereja yang ada di dalam persimpangan jalan. Beberapa barangkali mungkin tidak dikatakan tapi sudah mulai putus asa. Kita melihat kenyataannya sebelum aja sudah soro menghadapi yang sudah sengsara kita menghadapi anak-anak ini, tapi sekarang kita berhadapan dengan makhluk yang berbeda lagi seperti itu ya kalau boleh saya sebut. Nah, seperti apa sih sebetulnya kita harus mulai di dalam gereja? Baik, yang pertama kita perlu menyadari peran kita sebagai keluarga rohani. Jadi tadi ya, kalau keluarga jasmani itu sudah bisa berperan untuk mengenalkan Yesus, berarti ada keluarga rohani tambahan, harus tetap. Tapi kalau belum mengenal Yesus, berarti keluarga rohani ini satu-satunya lebih penting lagi. Nah, di dalam keluarga rohani yang minimal ada itu kan suami istri alias papa dan mama, gitu kan ya. Berarti kita ini bolehlah memanggil diri kita kakak, gitu ya, kayak gitu ya. Tetapi kita perlu menyadari bahwa peranan kita itu adalah sebagai papa mama rohani, bapak ibu rohani. Nah, kalau kita menyadari betapa pentingnya itu, kita akan nangis, kita akan gentar dan datang ke Bapak terus. Waduh, ini benar-benar nggak mudah. Ini mustahil. Tapi kalau kita sudah sombong duluan gitu ya, gereja sudah punya kurikulumnya, gereja sudah tahu apa yang harus dilakukan. Anak-anak harus cocok dengan itu. Betul, harus ngerti. Kalian harus terima. Kita akan sombong, kita akan Tuhan Yesus. Duduk-duduk santai aja, Bapak Surgawi Roh Kudus, ngopi-ngopi aja. Tapi kalau kita gentar, kita ngerti betapa tidak mudah menjadi Bapak Ibu rohani, maka kita akan selalu nempel juga sama Bapak. Akibatnya kita akan selalu fresh juga menerima kasih dari Bapak Surgawi. Nah, next, kemudian kita berarti first thing firstnya nggak boleh denial. Itu dulu ya. Nggak boleh denial perannya apa, nggak boleh denial bahwa kita mungkin sudah
lama juga tidak dekat sama bapak. Kalau stuck ya harus diakui kalau stuck, kalau Betul. susah harus diakui kalau susah. Dan Kalau sudah merendahkan diri. intimate, ya sudah mengakui tidak intimate, maaf Iya. ya, tidak boleh sok kenal sok dekat dengan Bapak Oke, Surgawi. Oke, next gimana Kak? Nah, kemudian kita mulai menyadari bahwa kalau sebagai Bapak Ibu rohani berarti saya juga perlu belajar apa yang dilakukan oleh Papa Mama di rumah, yaitu tadi jangan pernah lupa bahwa kita pernah menjadi anak-anak dan remaja. Iya. Maka kita akan masuk bahasa anak-anak, bahasa remaja, kita akan masuknya di karakteristik mereka dan di kebutuhan mereka. Sudah enak deh kalau mulai seperti itu, tinggal melakukan apa yang tadi saya sudah bilang. Apa yang ada di keluarga jasmani terapkanlah di keluarga rohani ini. Susah, memang susah. Kita ketemunya hanya sesekali. Tapi untungnya kita memanfaatkan teknologi. Masih ada chat, masih ada voice note, masih ada ini link-link media-media sosial. Saya sebut tidak apa-apa ya. YouTube, Instagram, kemudian TikTok yang bagus-bagus kita bisa kirim. Itu kan bisa sedikit menggantikan kehadiran kita dalam hidup mereka. Dan kalau sudah ketemu, pastikan kita juga menarik, penting dan menyenangkan. Iya, menarik, penting dan menyenangkan lagi ya. Betul. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah strawberry generation ada COVID, Kak Dendi? Setelah melalui pengalaman yang pedih ya bersama dengan mereka selama 2 tahun ini, minimal ada 2 hal yang kita perlu sungguh-sungguh tangisi, doakan, kita perjuangkan sama-sama Sobat GBI. Yang pertama adalah ada keluarga-keluarga yang anak-anak dan remaja ini menjadi kehilangan salah satu atau kedua orang tua mereka. Because of COVID. Dan ini bukan sedikit, banyak. Kalau yang meninggal misalkan papanya atau mamanya, mohon maaf ya, itu memang figur yang menyakiti. Memang ya tetap terluka mereka ya. Tapi tidak akan sesulit kalau sebenarnya papa atau mama yang dipanggil Tuhan ini sangat baik Kak Dendi. Ideal sekali. Betul, dan itu saya lagi nemeni keluarga-keluarga yang seperti itu sungguh tidak mudah. Pasti pertanyaannya ada gini, kenapa Tuhan jahat sekali? Apa salahnya papa saya, mama saya? Papa saya jadi duda, mama saya jadi janda. Atau apa salahnya papa mama saya kok dipanggil secepat itu? Kok meninggal secepat itu? Kok bukan orang lain yang jahat aja? Karena itulah gereja sebagai keluarga rohani perlu hadir menjadi papa mama rohani. Satu buat yang tadi ya, yang sudah ditinggalkan memang literally oleh papa mereka, mama mereka, bapak mereka, ibu mereka. Yang kedua, yang menyedihkan dari pengalaman selama pandemi ini adalah begini Kak Dendi. Ketika mereka bersekolah online, mereka tentu tidak mendapatkan pengawasan. Seperti ketika di ruang kelas. Di ruang kelas saja bisa luput ya. Mau nyontek di sini, di situ gitu ya. Dengan cara apa? Nggak bisa nonton. Iya, betul. Zaman sebelum COVID aja kan sudah mulai online gitu ya beberapa ujiannya. Apalagi setelah COVID. Nah, kalau misalkan si anak ini memang luar biasa pinter, dengar sekali langsung ngerti gitu biasanya gurunya. Meskipun itu online langsung nah mereka akan menjadi pemberi jawaban Kak Dendi pada waktu ujian-ujian. Jadi source-nya gitu ya. Jadi bandarnya. Bandar nih. Jadi nggak ada perubahan mereka selama COVID. Mereka malah semakin bisa menunjukkan kehebatan mereka ya. Online aja tetap paham. Oke. Tetapi kan sebagian besar di dunia ini dan itu kan tidak perlu harus menjadi yang outstanding ya. Yang diperlukan ya orang-orang ordinary. Kan dikatakan seperti itu Yakobus ya Kak Dedi. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan dia doa hujan turun, doa lagi hujan nggak turun. Hujan nggak turun dulu ya. Kemudian hujan turun. Jadi artinya gimana dengan anak-anak kita yang biasa, remaja-remaja kita yang biasa? Mereka menjadi penerima jawaban. Mereka terbiasa untuk tidak bisa belajar dengan baik dan akhirnya tidur, matikan kamera. Kemudian ketika ujian, ya mereka tinggal terima jawaban. Dan itu apa yang dihancurkan Kak Dendi? Semangat dan kemampuan belajar. Padahal seperti yang tadi kita sempat simpulkan tuh, sebagai orang tua itu harus belajar. Dan itu sudah dihancurkan oleh iblis selama pandemi ini. Semangat mereka dan kemampuan mereka belajar seperti lumpuh. Bukan hanya semangat yang lumpuh, kemampuan seperti itu. Untuk memahaminya mungkin kita melihat pensiunan ya Kak Dendi. Ketika pensiun dan tidak melakukan aktivitas lain di luar pekerjaan yang mereka sudah pernah tekuni, maka
otak seperti lumpuh, lupaan, bingungan, tidak bisa mengingat, tidak mudah paham kalau diajak bicara. Nah itulah yang dialami oleh anak-anak dan remaja kita selama pandemi ini. Bagaimana? Kalau ini saya ulangi lagi keluarga berarti ya. Bagaimana keluarga jasmani yang sudah mengenal Tuhan ditambah dengan gereja sebagai keluarga rohani menjadi jawaban supaya semangat dan kemampuan belajar ini bisa tumbuh lagi. Untung Tuhan tuh kasih yang namanya neuroplasticity Kak Dedi. Wah, apalagi artinya otak kita ini yang tertutup di balik tempurung kepala ya, jangan kelapa ya, tempurung kepala kita ini itu ada gunanya loh kalau mereka itu lunak-lunak seperti itu. Sehingga punya sifat seperti plastisin, seperti plastik, kenyal, lembek, bisa berubah bentuk. Jadi kalau sudah kadung itu ya selama pandemi pakainya ke arah situ terus gitu ya. Jadi otaknya gini, misalkan bentuknya gini terus dan jalur-jalurnya itu terus. Tapi ada neuroplasticity, sifat plastisin dari syaraf. Kalau ada pengalaman baru yang menginterupsi jalur yang sudah ada, terus ya ada listriknya terus, dibangkitkan terus, dipantik terus, maka akan mulai terbentuk jalur memori yang baru. Maka akan terbentuk pengalaman-pengalaman baru. Sehingga puji Tuhan, kemampuan otak, kemampuan pikiran, kemampuan merasa bisa kembali. Termasuk semangat pun bisa kembali. Jadi intinya kita making the new habit. Betul. After COVID. Dan kita percaya dulu bahwa mereka bisa berubah Kak Dedi. Soalnya bikin anak tidak bisa bangun kebiasaan baru itu kan karena kita sudah tidak percaya duluan. Ada trust issue ya. Betul. Orang tuanya trust issue sama anaknya juga sama. Betul. Kenapa anak trust issue kita duluan yang mulai Sobat GBI? Makanya mereka juga punya trust issue sama kita. Jadi kita percaya bahwa mereka bisa berubah di dalam kasih karunia Tuhan dan memang Tuhan sudah sediakan itu loh. Saya suka bilang bahwa sudah sediakan prasarananya. Jadi ibaratnya gini, meskipun tidak kenal Tuhan pun loh bisa punya kemampuan berubah, neuroplasticity. Apalagi kalau punya Bapa Yesus dan Roh Kudus tuh, pasti bisa berubah, tidak ada ceritanya. Masalahnya kita mau menjadi faktor yang membangun, yang mendukung supaya perubahannya bisa terjadi terdukung, atau Bapa Yesus dan Roh Kudus bekerja, kita ngancurin Kak Dendi dengan bilang dengan gini, kalau mereka melakukan yang baik kita diem aja. Oh yes, baguslah, sudah waktunya. Kalau jelek kita bahas terus menerus. Nah, padahal harusnya ini ada law of attention, hukum perhatian kan? Jadi anak-anak dan remaja kita akan memperhatikan anak-anak dan remaja kita akan mengulangi apa yang kita perhatikan Sobat GPI. Jadi kalau mereka melakukan hal yang baik, mereka sudah berubah, sudah mulai semangat dan mampu belajar lagi, kita lihat, wah kamu sudah mulai bisa, tidak apa-apa masih remedi, oh masih nyontek ya sudah. Papa mama ngerti betapa besarnya godaannya, tapi ayo kita minta ampun bersama-sama. No punishment. Betul, tentu tidak lah. No punishment. Ayo kita temani. Ayo papa mama temani. Kalau perlu temani belajar sambil kita ngantuk-ngantuk. Mereka belajar, kemudian mereka akan merasa bahwa progresnya dilihat. Nah ini progres kata kuncinya Sobat GPI, dilihat. Nah terus kalau salah, itu salah ya. Tidak apa-apa. Ayo kita maju lagi. Mereka akan bisa melihat diri mereka seperti Bapak melihat mereka. Bahwa Bapak kan gitu, murkanya hanya sesaat. Gitu ya. Kemudian Bapak menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih setianya. Sehingga mereka bisa ngalami, oh berarti betul yang mereka dengar di gereja, yang di renungan sekolah, yang biasanya diabaikan tuh, ini kok seperti papa mamaku. Begitu ya. Mereka akan melakukannya, mereka akan mengulangi apa yang papa mamanya perhatikan. Oh kalau yang diperhatikan progres, saya akan ulangi terus. Kalau yang namanya kesalahan, kegagalan, kelemahan tidak terlalu diperhatikan, mereka juga nggak akan terkutat di sana. Energinya tidak habis di sana. Wah, mereka masih punya sisa energi untuk berubah dan berubah. Nah, seringkali yang bikin Alkitab atau firman Tuhan itu tidak relevan, itu adalah kita sendiri ya, sebagai orang tua, sebagai kakak-kakak rohani. Bukan karena zaman. Bukan karena ketinggalan zaman. Di Alkitab ini kan zamannya macam-macam. Jadi pasti tentu sudah mengantisipasi zaman modern yang berubah-ubah juga. Tetapi kita, karena itu kita lupa bahwa kita pernah jadi mereka, dan kita menjadi faktor yang menghancurkan apa yang dikatakan Alkitab. Teladannya kayak kita dulu. Saya melihat yang positif dalam diri Sobat GPI yang lagi dengerin ini. Saya percaya
bahwa ketika kita kembali ke kasih yang semula, ke kasih Bapa ya. Oh ya, ngomong-ngomong kalau kita ngomong kembali ke kasih yang semula, kita sudah pengen lari. Oh ya, aku pengen melayani Tuhan lagi. Bukan. Kembali ke kasih yang semula tuh ya kita cinta-cintaan lagi sama Bapa surgawi itu loh. Dan terus terpelihara sampai akhir hidup kita. Maka kita akan semakin mengalami cintanya Bapa, kita pun pasti toh cinta sama Bapa. Yes. Otomatis demikian. Maka saya percaya semua yang saya dan Kak Dedi omongin ini kalau misalkan kita mau putar ulang lagi, susah banget ya, pasti bisa dilakukan. Karena sudah ada modal dari Bapak Surgawi. Jadi kesimpulannya masih ada harapan ya. Betul sekali dan banyak harapannya. Dan harapannya tidak mengecewakan Kak Dedi. Amin. Nah, yang mengalami seperti Bapak Ibu Saudara, Sobat GBI yang punya anak yang sedang kesusahan, bukan Anda sendiri. Jadi gitu ya. Kita bersama-sama berjuang. Kita bersama-sama berjuang ya. Juga demikian dengan pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja. You are not alone. Kalau Anda pusing, kita juga pusing, sama-sama kita pusing, tapi kalau pusing tanpa pemecahan masalah itu apa artinya gitu ya. Dan masalahnya dipecahkan dengan kita kembali ke Bapa dulu ya. Ayo bersama-sama kita menjadi pecintanya Tuhan. Nah itu tadi perbincangan saya. Kalau ada pertanyaan nih, silakan boleh ditanyakan di dalam kolom komentar. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya dan sebagainya, nanti tugas saya untuk tanya lagi sama Kak Paulina bagaimana. Sangat mau. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan, membantu menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan masalah Tuhan Yesus ya. Amin. Jadi kita membantu untuk kita lebih mengerti lagi kehendak Tuhan apa sih di dalam kehidupan kita bergereja dan juga di dalam keluarga. Nah, saya juga mau kasih promosi colongan nih. Jadi jangan lupa kita ada KKR Anak tanggal 30 Juli bertempat di New Life Ballroom. Jadi jangan lupa kalau papa mama mau datang bersama dengan anak-anaknya di sana, nanti akan ada brosurnya ditempel di sini. Karena itu di mall, jadi nanti sekalian antar anaknya dan bisa ngopi-ngopi ya. Anaknya ditinggal aja karena di sana banyak kakak-kakak pembina ngumpul tumplek-blek gitu ya, satu GBI, satu Surabaya. Nanti Sobat GBI bisa pacaran lagi nih sama istrinya, sama suaminya, boleh jalan-jalan di mall. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kami juga ya. Jadi bisa disebarkan ke teman-teman juga seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Shalom.